Edison ini kepengen panjat sosial lah sama saya karena memang skala itu menyebut nama seseorang yang lagi viral itu bisa membawa algoritma sehingga video Anda ditonton banyak orang dan lain-lain, Anda dapat perhatian dari masyarakat. Arahnya sih ke sana dan saya patut menduga karena yang bersangkutan ini kan punya usaha sejenis ya Pak ya, usaha sejenis dengan usaha kami ya, ini dugaan kami ya, karena secara resmi dari pihak kepolisian kami belum dapat informasi motif dari yang bersangkutan. Ada kemungkinan kami menduga itu. Ya, Saingan sedikit bisnis, Bang. menambahkan kawan-kawan bahwa banyak pertanyaan netizen itu Arif Edison lagi ada di Jepang, masih berkeliaran tuh, banyak DM ke saya, banyak pertanyaan netizen. Saya konfirmasi ya bahwa itu story di Instagramnya adalah video-video lama. Saya juga telah tanda kutip memantau juga ya bahwa kegiatan beliau yang mereka posting di Jepang, lagi liburan, itu kita sudah pastikan itu story lama di tahun-tahun sebelumnya. Jadi netizen pun juga di sini juga ternyata memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan hukum apa yang tepat nantinya ke depannya kepada saudara Arif Edison seperti itu. Bertanggal berapa sih ditahan? Ditahan itu pada tanggal tanggal 1. tanggal 30 tanggal 1 lah. Ditahan sudah. Kalau boleh tahu pas ditangkapnya itu di mana? Di rumah atau di daerah mana? Perkembangannya dia dijemput ya seperti itu. Ya kalau nanti kalau itu nanti bisa ditanyakan ke pihak ranah kepolisian ya, karena aja. itu lebih ke teknis dan proses yang di polisian, kami tidak berwenang untuk menjawab itu teman-teman. Tapi yang pasti yang bisa kami sampaikan di hadapan para teman-teman media adalah yang bersangkutan Arif Edison ini ditangkap. Bahasa ditangkap teman-teman bisa menerjemahkan kan tidak mungkin menyerahkan diri, namanya ditangkap. Berarti kan mungkin dijemput di suatu lokasi yang kami juga tidak, saya nggak peduli sih dia mau dijemput di mana, ditangkap di mana. Yang saya peduli dan saya tepuk tangan karena sudah ditahan dan sudah pakai baju orange gitu. Bang Jun nampaknya beda nih hari ini. Ya, jadi ya sekali lagi saya berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia atas tegak lurusnya penanganan perkara yang kami laporkan. Jadi ini yang kami sampaikan ini adalah laporan dari Bapak Sabar L. Tobing terhadap Arif Edison, meskipun dalam laporan itu korbannya adalah 2 orang, Pak Sabar dan saya, Hendri Kurniadi John Elbe, tapi yang melaporkan Pak Sabar. Nah, kami kan buat laporan total ada 5 untuk Arif Edison ini, dan semuanya berjalan. Yang laporan saya masih dalam proses, sudah ditetapkan tersangka, masih dalam proses. Yang di Polres Jakarta Utara sudah naik ke tahap penyidikan. Satu lagi di Polda Metro juga masih dalam proses gelar. Ya, jadi tidak ada yang mandek, tidak ada yang stagnan, semuanya berjalan dan saya pastikan tidak ada satupun laporan yang akan saya cabut untuk Arif Edison. Bang, dari 5 laporan itu satu doang? Satu nama? Ya, satu orang. Yang dilaporkan ya? Satu orang. Indonesia. Makanya kan saya bilang, jangan suka cari masalah sama orang. Karena kamu tidak tahu siapa yang kamu cari masalah itu. Nyari teman lebih baik, silaturahmi dibanyakin itu lebih indah. Ya, karena di agama saya silaturahmi insya Allah membuka jalan rezeki dan insya Allah memperpanjang usia. Jadi niatkanlah terus memperbanyak teman, memperbanyak silaturahmi, jangan usik orang, jangan senggol orang, jangan ganggu orang. Nah inilah contohnya kejadian, dia salah pilih lawan, ya yang disenggol Pak Sabar sama John LBF. Ya sudah, kamu sekarang akibat dari menyenggol Sabar Tobing dan John LBF, berakibat kamu hari ini tidurnya nggak di kamar yang bagus lagi, di atas spring bed, tidurnya di balik jeruji Hotel Prodeo yang ancamannya adalah 10 tahun
Bahkan sudah tegas karena kami yang melaporkan, Pak Sabar melaporkan, saya melaporkan, klarifikasi statement saya tidak pernah berubah sampai kapanpun, tidak akan kami berdamai atau mencabut laporan. Jadi urungkan niatnya, nanti sampai di pengadilan ketok palu hakim memvonis berapa tahun penjara gitu. Bang, dari 5 laporan itu pidana semua bang atau ada perdatanya bang? Hah? Berapa tahun jumlah? Nggak tahu pengacara nih. Ya bisa belasan puluhan lah. Hampir 20 ya kalau di total semua ya, 20 tahun lah hampir. Ancamannya ya teman-teman, kembali lagi kan nanti yang berwenang kan ada pihak-pihak lain, ada dari pihak kejaksaan, pengadilan, ya. Hari ini agendanya adalah karena banyak banget yang ke DM saya, komen di saya, Bang itu gimana Arif Edison tersangka kok belum ditahan, bla 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 gitu kan. Nah ini bagian dari proses untuk memberikan informasi ke publik supaya publik tidak bertanya-tanya lagi, sekaligus paketnya adalah memberikan edukasi, hati-hati gunakan handphonemu. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Hati-hati teman-teman. Ya, ini nggak main-main. Dan untuk kalian semua, kita semua termasuk saya yang lagi ada di luar menghirup udara bebas, bisa bertemu keluarga kita setiap hari, bisa beraktivitas. Tolong imagine, bayangkan di dalam penjara itu tempat yang paling tidak enak, tempat yang paling hina, ya. Orang kalau sudah masuk penjara itu benar-benar apa ya? Benar-benar menyedihkan. Mohon maaf ya teman-teman. Makanya jangan sampai amit-amit kita jangan sampai menyentuh tempat itu. Caranya bagaimana? Jangan berbuat kriminal, jangan melakukan tindakan pidana, jangan cari musuh, jangan cari masalah sama orang. Pesan saya itu, ya. Bersyukurlah buat kalian semua yang hari ini kita bisa menghirup udara bebas, berada di luar, silaturahmi sama siapapun, ketemu keluarga siapapun gitu. Bang terakhir bang, apakah ini salah satu pembuktian bahwa usaha abang katanya pencucian uang atau apalah, bahwa inilah pembuktiannya ya bang, akhirnya ditangkap? Ya kalau untuk itu kan sudah terbukti ya, dihenti lidik. Jadi beberapa waktu lalu kalau nggak salah bulan apa ya, Juli ya. Ya dia melaporkan melalui Adi Dharma kan, menuduh saya dan Pak Sabar ini menipu, menggelapkan dan money laundry kan, cuci uang. Dia mungkin nggak nonton berita. Saya berulang kali sampaikan di depan awak media. Tolong, ini saya ulang lagi nih. Tolong PPATK ya atau instansi-instansi terkait yang berwenang ya, KPK dan lain-lain, cek rekening Henry Kurnia Adi, PT 5 Sekawan Indonesia, Sabar L Tobing SEMM AKCA CTL CTAP BKP. Ada nggak satu rupiah pun uang haram dari money laundry, dari penipuan, dari tindakan kriminal? Cek. Kalau ada, saya bersedia di penjara sampai kapanpun seumur hidup, dimiskinkan saya bersedia. Ini udah tegas banget, clear sebetulnya. Dan yang tadi abang tanyakan, sebetulnya di statement saya barusan ini dipertegas dengan laporan terhadap saya dihenti lidik. Dari lagi penyelidikan aja sudah dihentikan. Itu sudah dicek, tidak ada peristiwa pidana, makanya dihentikan. Dan kita sudah lapor balik. Nah, jadi ada 6 kali mungkin kalau apa itu. Oh 5 ya benar ya, termasuk itu ya. Lapor balik dan ya ini pastinya yang melaporkan kami waktu itu, yang akhirnya laporannya itu sudah dihenti lidikan, ya yang bersangkutan itulah yang saya laporkan, lapor balik. Sudah diperiksa juga, yang bersangkutan sudah diperiksa, sudah dipanggil. Dan insya Allah tanpa mendahului pihak kepolisian, karena ini sudah berjalan beberapa bulan ya, harapan saya juga untuk yang kasus tersebut yang saya laporkan itu bisa segera digelar sidik dan nanti bisa ditetapkan siapa tersangkanya. Termasuk AD ini berarti? Termasuk si AD ini? AE dan satunya maksudnya? AC ya? AC ya. AC, Oke. AE dan AC itu saya lapor balik gitu. Oke. Ini bukan saya kasih closing statement ya. Ini bukan untuk gagah-gagahan. Saya orang yang tidak pernah mau cari musuh. Saya pertegas sekali lagi. Tolong kalau ketemu saya ajakin saya temenan.
kita tegur sapa, kita silaturahmi, kita hablum minanas. Ya, saya tidak pernah, John LBF dan Pak Sabar tidak mau punya musuh. Sama sekali. Please, ini statement tegas dari kami. Tolong jangan ada yang senggol-senggol kami lagi. Kalaupun untuk pengen ketemu, minta klarifikasi, ya kita ketemu, kita ada timur ya. Orang timur ini kan, John lu kayak gini ya. Nah, ketemu yuk, kita ngopi, ngobrol, datang ke kantor saya di gedung 18 Office Park. Lebih enak kayak gitu daripada kita senggol orang. Kan rekening itu nggak ada suaranya masalahnya teman-teman. Rekening itu nggak ada suaranya. Kalau rekening suaranya saldo gua 10 juta bisa bunyi gitu, nah kamu jadi tahu saldo saya. Karena rekening nggak ada suaranya, nggak cuman saya ya, siapapun yang kamu temui di jalan, senyumin aja. Halo Pak, salam kenal. Halo, sama saya John LBF. Yuk kita jadi temen yuk. Nah, yuk kita jadi sahabat yuk. Itu enak. Tapi kalau lu ketemu orang di jalan pelototin musuh, ternyata dia suhu, ya kan, duitnya banyak. Berada di langit berapa? Ya, itu kan kemarin ada quote saya di TikTok saya itu, ya kan, boleh dilihat aja gitu. Jangan suka merendahkan harga diri, jangan suka merendahkan orang lain, ya, karena setiap di atas langit masih ada langit, ya kan. Tapi kalau ada orang yang merendahkanmu, kasih tahu ke orang yang merendahkanmu itu posisimu ada di langit keberapa. Oke, thank you Biar dia Bang. nggak gagal paham. Gitu. Oke. Ya sekali lagi ini bukan untuk gagah-gagahan, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, dengan penuh kerendahan hati saya harus sampaikan ke masyarakat Indonesia, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk arogansi-arogansian, bukan, tapi untuk memberikan pelajaran ke publik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak kenikmatan, itu salah satu bentuk ujian apakah kita diberi kenikmatan itu jadi sombong, jadi arogan, jadi gagah-gagahan, atau kita tetap bisa mempertahankan yang namanya rendah hati kita, kerendahan hati kita. Insya Allah saya akan terus berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia, generasi muda, untuk tetap menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Harta kita boleh bertambah tapi karakter kita jangan pernah berubah. Tetaplah jadi pribadi yang selalu santun dan rendah hati terhadap siapapun. Terima kasih.